Bab 1836, Jenderal Perang Kaisar Dewa. Setelah mengatakan itu, Chu Tianquo menatap Zuo Qiuyiren lagi. Karena Tuan Abadi janji telah memberi kita izin masuk gratis, Chu Tianquo, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Tidak mematuhi perintah Dewa Abadi. Chang Songzi bertanya secara retoris. Chu Tianquo mendengus dingin dan berkata, Tuhan Abadi itu penyayang, tapi orang ini tidak boleh dilepaskan. Saya menyarankan Anda untuk menjaga diri sendiri. Chang Songzi mencibir, apakah menurutmu kamu memiliki kemampuan untuk merugikan Peri Zuo Qiu di depan para senior? Selain itu, saya telah mengganggu Tuan Abadi janji. Jika saya mengganggu Tuan Abadi lagi dan membuat marah Tuan Abadi, saya khawatir orang pertama yang dihukum oleh Tuan Abadi adalah kalian 6 bersaudara. Sebaiknya pikirkan baik-baik tentang itu. Chu Tianquo ragu-ragu, apa yang dikatakan Chang Songzi bukannya tidak masuk akal. Dewa Abadi berada di atas segala langit dan segala cara. Secara umum, tubuh aslinya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang berbeda, berkultivasi di dunia besar yang telah dia buka. Pemanggilan yang sering memang bisa menyebabkan yang abadi menjadi bosan. Meskipun mereka berstatus bangsawan dan abadi, mereka bahkan bukan semut di hadapan Dewa Abadi. Chu Tianquo, kamu dan aku telah bertengkar selama bertahun-tahun, tapi kita selalu damai. Apa yang terjadi hari ini telah terungkap. Kaisar dan Aiden sama-sama aman dan sehat sekarang. Saya menyarankan Anda untuk melepaskannya, jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika melanjutkan. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi kepada 6 orang ini. Tetua Agung dengan cepat memulihkan tubuh fisiknya, tubuhnya terbakar dengan api ilahi Taiyan, dan dia berkata dengan marah. Aku memperingatkanmu, jika kamu bersikeras melakukan ini lagi, kamu akan menjadi musuh klan ilahi Taiyan kami. Chu Tianquo merasa sedih, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun klan ilahi Taiyan jauh dari sekuat di zaman kuno, fondasinya masih ada. Tanpa perlindungan dari Dewa Abadi, mereka memang bukan tandingan Tetua Agung, jadi mereka hanya bisa menyerah. Meskipun Chu Tianquo dan 6 makhluk abadi lainnya tidak mau melakukannya, mereka tidak punya pilihan selain menyerah dan pergi dengan pahit. Pada saat yang sama, Tetua Agung, Zuo Qiuyiren, dan Chang Songzi juga segera kembali ke kota Kekaisaran Pusat. Pertempuran abadi yang tak tertandingi ini berakhir dengan ini, dan berita tentang pertempuran antara Aiden dan Putra Kaisar dengan cepat menyebar ke seluruh surga. Benar saja, nama Aiden tersebar ke seluruh langit dan seluruh alam, dan nama Aiden tersebar ke seluruh wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Aiden sendiri hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya melihat semua ini. Dalam situasi ini, menjadi terkenal bukanlah hal yang baik. Namun akhirnya semuanya terselesaikan dengan memuaskan, yang bisa dianggap sebagai berkah yang sangat besar. Di pusat kota, banyak biksu yang mundur. Chu Tianquo dan 6 makhluk abadi lainnya juga segera menghilang setelah pertempuran ini. Kaisar memutuskan untuk pergi keluar dan pergi ke medan bintang yang tidak diketahui untuk mengalaminya. Aiden, Luo Fusen, Zuo Qiuyiren dan lainnya bertekad untuk meninggalkan kota Kekaisaran Pusat setelah mendiskusikannya. Pada hari ini, kota Kekaisaran Pusat yang megah memancarkan kecemerlangan abadi, dan dunia bersinar dengan cahaya yang aneh. Aiden, Zuo Qiuyiren, Luo Fusen, Hao Weiren, Xing Wuya dan lainnya akan pergi. Tiba-tiba, alam semesta terbuka, dan aura yang jauh dan agung muncul. Semua orang memandang ke langit dengan kebingungan, firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Benar saja, tak lama kemudian cahaya kuno melesat ke langit, dan segala sesuatu di sekitarnya berevolusi menjadi kekacauan. Seorang pria berjubah emas berjalan keluar dengan tangan di belakang punggung. Pria itu begitu kuat sehingga begitu pikiran rohaninya dieksplorasi, dia menyelimuti langit. Tetua Agung, Zuo Qiuyiren, dan Chang Songzi semuanya meningkatkan kewaspadaan mereka dan melihat kemunculan tiba-tiba dari pembangkit tenaga listrik tingkat abadi yang sebenarnya. Mata pria itu berkedip-kedip, diselimuti cahaya kuno, dan tangannya bergerak cepat. Alam semesta dan galaksi tidak mampu menahan kekuatan sebesar itu, dan pemandangan dari masa lalu direproduksi di bawah perputaran tangannya. Metode ini sangat menakutkan, bahkan makhluk abadi biasa pun tidak dapat mengulangi masa lalu. Ketika pemandangan alam semesta membeku pada saat istana surgawi kuno muncul, pria itu tiba-tiba berhenti dan menatap lurus ke arah Aiden seperti obor. Aiden tiba-tiba merasa langit runtuh dan bumi runtuh, dan semua mana yang sangat besar tersapu ke arahnya. Orang ini ada di sini untuk istana surgawi kuno. Aiden tiba-tiba merasa tidak enak. Di antara semua surga, satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu dan yang telah mencari istana surgawi kuno adalah Sekte Kaisar Ilahi. Sepertinya istana surgawi kuno telah jatuh ke tangan semut sepertimu. Aneh sekali. Pria itu berkata pada dirinya sendiri, dan melintasi beberapa bintang, dia berubah menjadi telapak tangan besar dan langsung meraih ke arah Aiden. Aiden, hati-hati. Zuo Qiuyiren yang pertama bereaksi. Dia melepaskan kekuatan abadi terbangnya yang tak terukur dan menyerang telapak tangan besar itu. Kekuatan keabadian terbang adalah metode abadi yang diciptakan oleh Dewa Abadi Shenwu saat itu. Serangannya sangat kuat. Zuo Qiuyiren, sebagai keturunan Dewa Abadi Shenwu, mewarisi metode rahasia Dewa Abadi yang kuat ini. Kekuatan Fei Xiang menyapu kehampaan yang luas dan mengenai telapak tangan besar itu.
Tapi tidak mungkin mematahkan telapak tangan yang jatuh, perbedaan kekuatannya terlalu jelas. Jangan sombong di hadapanku. Tetua Agung melihat bahwa situasinya tidak baik dan mengambil tindakan tegas. Bola api ilahi Taiyan muncul dari seluruh tubuhnya, dan dia meninju telapak tangan besar yang jatuh dengan api ilahi yang tak ada habisnya. Kedua kekuatan ekstrim itu bertabrakan, dan pada akhirnya Tetua Agunglah yang menunjukkan kekuatan penghancur dan menghancurkan telapak tangan besar Ling. Pria itu mundur ratusan juta mil, lalu melangkah maju dengan kaki depannya, dan galaksi berbalik dan muncul di atas Central Imperial City. Siapa kamu? Usil, tahukah kamu siapa aku? Pria itu sangat marah, dan niat membunuh muncul dari tubuhnya. Meskipun tingkat kultivasi orang ini hanya berada di tahap tengah dari keabadian sejati, dia tampaknya tidak takut pada sesepuh agung yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dari dirinya. Aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menyentuh anak ini, aku akan membunuhmu. Tetua Agung itu sangat mendominasi dan menunjuk ke arah Aiden. Dia selalu merasa bersalah pada Aiden. Saat Aiden mengalahkannya dengan pedang, dia berjanji akan membiarkan Melissa pergi bersamanya. Tanpa diduga, pemimpin klan akhirnya muncul dan secara paksa melanggar perjanjian, menghilangkan sistem kacau Aiden dan menyempurnakan asal mula cara abadi Aiden. Jika tidak, Aiden pasti tidak akan jatuh ke dalam situasi Dewa Abadi, jadi Tetua Agung tidak ragu-ragu untuk melintasi galaksi pahlawan dan datang ke kota Kekaisaran Pusat untuk melindungi Aiden dengan paksa. Saya salah satu dari 8 jenderal di bawah komando Kaisar Ilahi. Siapa Anda? Mundur cepat, jika tidak, mati. Pengunjung itu memperkenalkan dirinya. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya merasa takut ketika mereka mendengarnya, Sekte Kaisar Ilahi. Itu adalah raksasa super yang terkenal di dunia. Itu adalah gerbang gunung super yang membentang di beberapa alam semesta kuno. Seperti Gunung Abadi, Sekte Taixuan, tanah terlarang di alam semesta, dan alam rahasia kuno, ini adalah keberadaan suci di semua langit dan alam. Bahkan kota Kekaisaran Pusat tidak ada artinya jika dibandingkan. Siapa yang mengira bahwa orang-orang kuat dari Sekte Kaisar Ilahi akan melakukan perjalanan keliling dunia untuk datang ke kota Kekaisaran Pusat? Dan sepertinya dia datang untuk Aiden. Sekarang Tetua Agung dan Chang Songzi sedikit terkejut. Tentu saja, mereka telah mendengar tentang reputasi Sekte Kaisar Ilahi. Sebaliknya, Aiden tampak tenang. Dia sudah menduga bahwa orang ini mungkin berasal dari Sekte Kaisar Ilahi. Benar saja, orang ini memang salah satu dari 8 jenderal di bawah Kaisar Ilahi. Bab 1837, Penindasan. Sekte Kaisar Ilahi, lalu kenapa? Apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun Tetua Agung itu terkejut, dia tidak takut. Dia bahkan tidak takut pada Dewa Abadi, mengapa dia harus takut pada jenderal biasa yang duduk di bawah Kaisar Dewa? Sekte Kaisar Ilahi sedang melakukan bisnis, dan anggota geng lainnya harus segera mundur, jika tidak mereka akan dibunuh tanpa ampun. Yu berteriak dengan marah. Gelombang suara yang mengerikan menghancurkan Bima Sakti, momentumnya seperti pelangi, dan menyapu dengan niat membunuh. Tetua Agung tidak peduli dan berkata, jangan berpura-pura menjadi orang bodoh di depan saya. Hari ini saya ingin melihat berapa berat Sekte Kaisar Dewa yang terkenal itu. Setelah mengatakan itu, Tetua Agung itu langsung bergegas ke depan. Dia menelan gunung dan sungai dengan amarah, dan meninju. Tinju cantik itu masih menyala dengan api ilahi Taiyan yang menyala-nyala, dan pada saat yang sama, tebasan kekecewaan luar angkasa diaktifkan. Bilah luar angkasa yang padat semuanya menebas ke arah Yu. Yu terkejut. Tingkat kultivasinya satu tingkat lebih rendah dari sesepuh agung, tetapi dengan nama Sekte Kaisar Ilahi, tidak ada seorang pun di dunia yang berani tidak memberikan wajahnya. Hari ini, dia merasakan aura istana surgawi kuno yang selama ini dicari oleh Sekte Kaisar Ilahi, dan dengan sengaja menerobos penghalang dunia dan melintasi galaksi panjang menuju kota Kekaisaran Pusat. Huang Tian melunasinya, dan setelah beberapa pemotongan, dia secara resmi memutuskan bahwa istana surgawi kuno ada hubungannya dengan Aiden. Tapi saya tidak menyangka Cheng Yaojin keluar di tengah jalan, dan ada seseorang yang tidak takut dengan Sekte Kaisar Ilahi. Kekuatan Tetua Agung itu sangat menakutkan. Hanya dengan satu pukulan, dia bisa menembus Ling Yu sepenuhnya. Dari segi kekuatan, Yu, salah satu dari 8 jenderal di bawah Kaisar Dewa, tidak sebaik Chu Tianquo. Hanya saja reputasi Sekte Kaisar Ilahi terlalu besar. Ini adalah raksasa super kuno, dan semua orang di bintang dan langit harus menyerah padanya. Tapi saya kebetulan bertemu dengan sesepuh agung dari klan Ilahi Taiyan. Tetua Agung tidak terlalu peduli tentang itu. Tetua Agung itu menghempaskan Yu dengan satu pukulan, dan Yu sangat marah. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya, mengetahui bahwa lelaki tua di depannya lebih kuat dari dirinya. Namun, dia adalah salah satu dari 8 jenderal yang duduk di bawah Kaisar Tuhan. Menentangnya berarti melawan Kaisar Tuhan. Saat Kaisar Dewa marah, langit berguncang. Kaisar Dewa adalah pembangkit tenaga listrik tingkat abadi yang menakutkan dengan reputasi besar dan dihormati oleh semua orang di alam semesta. Keluar dari sini, aku memperingatkanmu, tidak ada yang bisa menarik perhatian Aiden. Tetua Agung itu memarahi dengan marah. Yu melihatnya sekilas dan berteriak kaget, api ilahi Taiyan. Apakah kamu dari klan ilahi Taiyan? Tetua Agung tidak menyangkalnya, tetapi langsung mengakui, ya, karena Anda tahu nama klan ilahi Taiyan kami, Anda tidak boleh segera mundur. Aiden adalah tamu klan dewa kita.
Siapapun yang menjadi musuhnya adalah musuh klan Dewa Taiyan kita. Mendengus. Yu tidak peduli dan mencibir, jadi bagaimana dengan klan ilahi Taiyan? Pak Tua, apakah kamu ingin klan ilahi Taiyan punah sepenuhnya dari surga? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tahu bahwa Yu Bacheng ini sudah hancur. Tetua Agung memiliki temperamen yang panas. Siapapun yang mengancam akan memusnahkan klan di depannya telah menyentuh skala kebalikannya. Benar saja, sesepuh agung itu tiba-tiba menjadi pembunuh dan berkata dengan marah, aku akan membunuhmu dulu. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya disegel oleh api ilahi Taiyan dan diubah menjadi penjara. Tetua Agung melintas, melangkah maju, dan menamparkan Yu. Cahaya cemerlang muncul dari seluruh tubuh Yu, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh, dan dia benar-benar meniupkan api ilahi Taiyan sedikit demi sedikit. Itu adalah keterampilan tertinggi dari Sekte Kaisar Ilahi, Seni Kaisar Ilahi, dan itu adalah teknik budidaya guru abadi yang sejati. Tapi itu tidak masalah, Yu tidak tahan dengan telapak tangan Tetua Agung itu. Hanya setelah satu pertemuan, cahaya ilahi hancur, dan dia langsung terlempar ke tanah. Tubuhnya retak dan napasnya tidak teratur. Orang tua, apakah kamu berani membunuhku? Bukannya takut, Yu malah mengancam. Kenapa kamu tidak berani? Tetua Agung sangat marah, dan api ilahi Taiyan melonjak di sekitar Yu. Senior, tidak. Melihat ini, Chang Songzi segera bergegas ke depan untuk membujuknya, jangan lakukan itu, kalau tidak akan ada ruang untuk bermanuver. Apa yang kamu takutkan? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kota Kekaisaran Pusat. Tetua Agung menolak menyerah dan harus membunuh Yu. Senior, pikirkan dua kali dan jangan pernah membunuh orang ini, jika tidak, Sekte Kaisar Ilahi pasti akan mengumpulkan pasukan untuk meminta pertanggungjawabannya setelah itu. Chang Songzi sangat khawatir. Dia tidak mampu menyinggung Sekte Kaisar Ilahi. Ada Dewa Abadi Janji yang duduk di kota Kekaisaran Pusat, tetapi Dewa Abadi Janji belum muncul selama bertahun-tahun. Tubuh asli mengetahui waktu dan ruang mana yang dialati dalam pengasingan, dan Kaisar Ilahi dari Sekte Kaisar Ilahi adalah salah satu dari sedikit entitas menakutkan di dunia yang masih aktif. Jika Kaisar Dewa terbunuh dan para jenderal duduk, dan Kaisar Dewa menjadi marah, maka surga pasti akan dirampok, dan seluruh kota Kekaisaran Pusat juga dapat dimusnahkan. Orang tua, apakah kamu mendengar itu? Ketika Yu Jian Chang Songzi mengatakan ini, dia menjadi lebih arogan, dan mengutuk dengan percaya diri, cepat ke Istana Surgawi kuno, berlutut dan ikuti saya kembali ke Sekte Kaisar Ilahi untuk mengaku bersalah. Masih ada secercah harapan. Diam. Tetua-tertua bersedia menerima hal-hal yang lembut daripada kata-kata yang keras. Melihat nada bicara Yu, dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Tua, kamu sudah selesai. Aku akan melaporkan masalah ini kepada Kaisar Ilahi dan menghancurkan klan Taiyan. Begitu Yu selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tetua Agung sangat marah, dan api ilahi Taiyan terus membakar jiwa Yu. Rekan Tao, kurangi bicaranya, jangan sampai bencana keluar dari mulutmu. Chang Songzi berharap dia bisa menendang Yu sampai mati. Dia tahu sifat dari sesepuh agung itu, dan dia akan menerima hal-hal yang lembut daripada kata-kata yang keras. Jika masalah ini dirahasiakan, mungkin saja bisa diselesaikan, tapi jika dia terus mengintimidasi dan mengancam, dia pasti akan mati. Kalian semut, aku akan menekanmu selamanya. Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, orang tua itu meraih pria itu dan menginjak tanah. Saat ini, Anu, Azi, Aiden dan yang lainnya datang. Musuh sangat iri saat bertemu. Menghadapi anggota Kaisar Ilahi yang telah menghancurkan Tiamong kuno dan memusnahkan orang-orang Tiamong, mata saudara laki-laki dan perempuan itu memancarkan amarah, dan mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk meledakkan Yu. Namun, perbedaan di dunia nyata terlalu besar. Meskipun Yu ditekan oleh sesepuh agung, sebagai makhluk abadi sejati, bahkan jika Yu tidak mengerti, dia tetap tidak terluka meskipun ada serangan dari dua bersaudara. Yu melirik Anu dan Azi, dan berkata dengan heran, sisa-sisa istana surgawi. Kasar. Algojo. Kakak beradik itu meraung dan menyerang Yu dengan histeris. Tenang. Melihat ini, Aiden berjalan ke atas, meraih kakak dan adiknya, dan berkata, jangan sia-siakan mana. Pria ini adalah makhluk abadi. Dalam kondisi ini, kamu masih tidak bisa membunuhnya. Hahaha. Yu tertawa terbahak-bahak dan berteriak, bagus sekali, sepertinya saya tidak datang ke sini dengan sia-sia hari ini. Saya tidak hanya menemukan petunjuk tentang Ling Tiamong kuno, tetapi saya juga menemukan sisa-sisa Ling Tiamong, hahaha. Kenapa kamu tertawa? Aiden memandang Yu dengan tenang dan bertanya dengan dingin. Yu melirik Aiden dan berkata dengan nada menghina, kamu semut, jika kamu berakal sehat, serahkan reruntuhan istana surgawi kuno sesegera mungkin, jika tidak kamu akan terpaksa hidup dan mati. Aiden tidak berkomitmen, dan menggerakkan tangannya dengan cepat, Dao Jue Agung mulai bergerak, dan ruang di sekitarnya pun bergerak. Kemudian dia memandang Yu dengan provokatif dan berkata, apakah kamu mencari ini? Saat dia melihat dada Jue, Yu sangat bersemangat. Semut, cepat serahkan dan aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Ya. Aiden berkata sambil mencibir, sepertinya kamu bertentangan dengan apa yang kamu katakan. Siapa yang menyelamatkan siapa dari kematian sekarang?
Setelah mengatakan itu, Aiden melirik ke arah Tetua Agung dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tetua Agung." Tetua Agung itu mengangguk, dan dengan gerakan santai, seberkas cahaya kuno menembus ke dalam tubuh alam semesta, langsung memenjarakan asal mula jalan abadi Yu. Saat ini, Yu Ting kehilangan perintah untuk melindungi tubuhnya dan tidak berbeda dengan manusia. Anu, Azi, kalau mau balas dendam, kalau mau mengadu. Aiden mencibir. Kakak dan adik Anu dan Azi tidak tahan lagi. Mereka membidik Yu dan membombardirnya tanpa pandang bulu. Ah! Ah! Semut, beraninya kamu. Ah! Aku akan membunuhmu selamanya. Aiden melirik ke arah Yu, yang masih berteriak. Pria itu langsung terluka, dengan darah abadi berceceran di mana-mana. Kakak dan adik Anu dan Azi ingin melahap setiap anggota Sekte Kaisar Ilahi hidup-hidup, tanpa keraguan atau simpati. Setelah beberapa saat, teriakan Yu menjadi lebih pelan, dan Aiden mencibir dan bertanya, bagaimana sekarang? Kamu, jangan menyesalinya. Aku adalah salah satu dari 8 jenderal di bawah komando Kaisar Dewa. Aiden berkata dengan acuh tak acuh, kita semua tahu ini. Bab 1838, Master Sekte Taiyin telah tiba. Sebagai salah satu dari 8 jenderal di bawah komando Kaisar Ilahi, Yu sendiri berada di tahap tengah budidaya abadi sejati, ditambah dengan reputasi termasyhur dari Sekte Kaisar Ilahi. Belum lagi tidak ada yang berani menghentikannya untuk merajalela di surga, setidaknya di seluruh dunia, kecuali beberapa kekuatan super raksasa seperti Gunung Abadi, Sekte Texuan, Tanah Terlarang di alam semesta, dan alam kuno. Alam rahasia, sebagian besar kekuatan di surga harus memberi jalan kepadanya. Oleh karena itu, Yu sangat arogan dan sama sekali tidak menganggap kota kekaisaran pusat sebagai pusat dunia ini. Belum lagi klan ilahi Taiyan, baginya, Sekte Kaisar Ilahi adalah kekuatan terkuat di seluruh alam, dan Kaisar Ilahi adalah simbol tak terkalahkan di seluruh alam. Meskipun Tetua Agung memenjarakan Xian Yuan saat ini, dan dipukuli dengan liar oleh saudara laki-laki dan perempuan Anu dan Azi sebagai balas dendam, Yu masih tetap dingin dan sombong, mengucapkan kata-kata arogan, kebanyakan kata-kata yang mengancam. Apakah menurutmu kami tidak berani membunuhmu? Aiden menginjak Yu, tapi dia tidak merasa ada yang salah. Biasanya, jika makhluk di alam manusia tidak menghormati makhluk di alam abadi, langit dan seluruh alam biasanya akan menjatuhkan hukuman ilahi. Bagaimanapun, makhluk abadi sejati adalah makhluk yang mengimbangi Wan Dao dan dilindungi oleh Wan Dao. Tapi ada Penatua Agung yang kuat di sini, dan Wan Dao dipukuli oleh pukulannya saat dia mendaratkan hukuman surgawi. Semut, apakah kamu tidak takut orang-orang kuat dari Sekte Kaisar Ilahi kita akan keluar dan membunuh kalian semua? Yu berteriak dengan kejam dengan darah di sekujur tubuhnya. Sekte Kaisar Ilahi. Ekspresi Aiden sangat tenang dan dia berkata, saya ingat banyak kejadian masa lalu. Orang-orang dari Sekte Kaisar Ilahi tercela dan tidak tahu malu. Mereka dikenal sebagai sampah dunia. Bunuh mereka semua. Kata-kata Aiden bukanlah omong kosong. Ketika Zuo Qiu ditekan oleh Chu Tianquo, dalam keputusasaan, dia menerobos belenggu kesadaran, dan banyak kejadian masa lalu muncul di benaknya. Bertahun-tahun yang lalu, Li Teixuan diam-diam menyerang dirinya sendiri dan memiliki banyak pembantu. Kaisar Ilahi dari Sekte Kaisar Ilahi terlibat dalam hal ini, dan Kaisar Ilahi secara pribadi mengambil tindakan untuk menghapus segala sesuatu tentang dirinya setelahnya. Sebagian besar orang dari ras tidak manusiawi dan ras Ilahi Taiyan meninggal secara tragis di bawah kuasa Ilahi Kaisar Ilahi. Dia sudah lama melupakan semua ini, dan baru mengingatnya lagi belum lama ini. Siapa kamu? Sebagai ahli tingkat keabadian sejati, Yu terlahir dengan telepati yang luar biasa. Dia merasakan niat membunuh yang dingin dari Aiden, yang sangat berbeda dari Anu dan Azi. Kamu tidak perlu tahu. Aiden berkata dengan dingin. Dia secara bertahap mengingat kejadian di kehidupan masa lalunya sedikit demi sedikit, tapi dia belum bisa mengungkapkan apapun. Bahkan kepada Zuo Qiu saja, Luo Tianshan tidak bisa berkata terlalu banyak, jika tidak, dia akan merugikan semua orang. Sekte Kaisar Ilahi telah melakukan banyak hal yang tidak adil. Untuk merebut jalan besar, mereka membantai suku Tiangong kuno dan menghancurkan Tiangong. Mereka harus disalahkan atas semua kematian. Aiden berkata sambil membentuk segel dengan tangannya, dan Dao Jue mulai bergerak. Pola Dao misterius menjulang, menelan dan melelehkan ruang di sekitarnya. Grid Dao Jue kemungkinan besar merupakan metode kekaisaran yang nyata, dan paling cocok digunakan untuk membunuh makhluk abadi. Kamu tidak bisa membunuhku. Yu berteriak, dan nadanya melembut, karena dia menemukan bahwa Aiden dan yang lainnya tidak terlalu peduli, dan mereka tidak peduli dengan identitasnya sebagai salah satu dari 8 jenderal yang duduk di bawah Kaisar Ilahi. Saya salah satu dari 8 jenderal Kaisar Ilahi. Jika Anda membunuh saya, tidak akan ada tempat bagi Anda di dunia ini. Ya. Aiden bertanya dengan suara dingin, mungkinkah jika aku melepaskanmu, Sekte Kaisar Ilahi akan melepaskannya begitu saja? Lakukan. Aiden berteriak dan memimpin tindakan, disusul oleh kakak beradik Anu dan Azi. Mereka bertiga berusaha sekuat tenaga dan memukul Yu dengan segala jenis skill serangan. Yu berteriak berulang kali, tetapi meskipun sumber keabadian disegel oleh Tetua Agung, tubuh abadi aslinya masih hampir abadi.
Bahkan jika Aiden, Anu, dan Azi bersaudara menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mereka hanya dapat menyebabkan kerusakan kecil padanya, dan bahkan tubuh fisiknya tidak dapat dihancurkan. Tetua Agung, mohon ambil tindakan. Aiden berteriak dengan hormat kepada sesepuh agung itu. Tetua Agung itu mengangguk, aura abadinya bergetar, dan bola api ilahi Taiyan muncul dari udara tipis di tangannya. Api ilahi Taiyan memancarkan panas yang menyesakkan dan membungkus Yu di dalamnya. Semua hukum abadi yang berasal dari tubuh Yu tersulut, dan tubuh serta jiwanya yang abadi terbakar. Ah! Tidak! Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian, ah! Yu berteriak berulang kali dan meronta dengan keras. Sesaat kemudian, tubuh fisik Yu hancur total, hanya menyisakan jiwanya yang masih mengaum dengan ganas. Api ilahi Taiyan telah membungkus jiwanya di dalamnya dan secara bertahap menyempurnakannya. Jiwa makhluk abadi terhubung ke seluruh langit dan berbagai cara, dan sulit untuk melenyapkannya sepenuhnya dalam waktu singkat jika mereka berada di alam yang sama. Tapi Tetua Agung adalah orang kuat di puncak alam abadi sejati, dan dia juga memiliki bakat dari klan ilahi Taiyan, sehingga dia dapat menggunakan api ilahi Taiyan untuk meredam alam semesta. Benar saja, jiwa Yu meredup, dan rantai keteraturan ilahi yang terhubung secara tak kasat mata dengan Wandao juga terputus. Langit bergemuruh, kilat bergemuruh, dan sambaran petir menembus kehampaan dan menerangi kegelapan. Tetesan darah turun, dan langit menangis. Ini adalah gambaran kejatuhan abadi yang sejati, dan langit dan bumi turun hujan dan menangis. Yu sepenuhnya dimurnikan oleh api ilahi Taiyan, dan baik tubuh maupun jiwa dihancurkan. Biksu yang tak terhitung jumlahnya di kota Kekaisaran Pusat memandang ke langit dengan ngeri, merasakan kesedihan. Membunuh makhluk abadi jarang terjadi di dunia. Keabadian sejati tidak ditemukan dimanapun di surga. Siapapun yang bisa menjadi abadi pastilah seorang jenius yang tak terkalahkan dan memiliki banyak rejeki. Yu, salah satu dari 8 jenderal yang duduk bersama Kaisar Ilahi, dimusnahkan seluruhnya oleh Tetua Agung. Chang Song masih syok dan belum pulih. Dia tahu masalahnya serius. Dengan kekuatan Sekte Kaisar Ilahi, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Pada saat ini, Chu Tiankou dan 6 makhluk abadi lainnya muncul lagi. Melihat Tetua Agung yang tidak peduli, Aiden dan yang lainnya berkata dengan marah, apakah kamu tidak takut memprovokasi balas dendam gila dari Sekte Kaisar Ilahi dengan melakukan ini? Tetua Agung melambaikan tangannya dan berkata, apa yang harus kita, klan ilahi Taiyan, takuti? Setelah mengatakan itu, Tetua Agung berhenti berbicara dengan Chu Tiankou dan yang lainnya, tetapi memandang Aiden dan berkata, tidak cocok lagi tinggal di sini untuk waktu yang lama, ikuti saya dan segera pergi. Benar saja, saat sesepuh agung menyelesaikan kata-katanya, alam semesta kembali terbuka, dan aura menakutkan menyebar, menyebabkan seluruh langit dan alam muncul dan bergetar. Orang-orang kuat dari Sekte Kaisar Ilahi ada di sini. Reaksi pertama di benak semua orang adalah kemungkinan besar orang kuat dari Sekte Kaisar Ilahi akan datang. Sekte Kaisar Ilahi dipisahkan oleh alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dari ruang bawah tanah pusat, jadi jika Anda ingin menerobos penghalang dunia, itu tidak akan secepat itu. Tidak, bukan dari Sekte Kaisar Ilahi. Aiden menyadari ada yang tidak beres dan ekspresinya berubah drastis, itu dia. Siapa? Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Tain. Aiden berkata dengan ringan. Begitu dia selesai berbicara, langit terbelah, dan sesosok tubuh tua keluar darinya. Alam semesta berguncang, hukum terjalin di sekitarnya, dan langit di segala arah runtuh. Orang yang datang tidak lain adalah Master Sekte Tain. Aiden, aku kesulitan mencarimu. Master Sekte Tain berteriak bercanda sambil tersenyum sinis. Bab 1839, ambil tindakan. Master Sekte Tain jelas merupakan lawan yang tangguh. Tidak hanya dia adalah orang yang sangat terampil dan jahat, tetapi dia juga seorang guru yang pendendam. Pada hari itu, Aiden disesatkan oleh pria berkulit hitam dari kehidupan sebelumnya dan memasuki bidang bintang menengah dan miskin. Dia membunuh 4 tetua tingkat keabadian sejati dari Sekte Suci Tain dan bertempur dengan pemimpin yang tidak stabil Sekte Tain. Kemudian Master Sekte Tain benar-benar menahan diri dan bekerja sama dengannya untuk menemukan teratai suci 9 daun di wilayah bintang Zongtian terlepas dari kecurigaan sebelumnya. Setelah merebut teratai suci, pemimpin Sekte Tain ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, tetapi tanpa diduga, putra Dewa Taiyan muncul di jalan. Keduanya bekerja sama untuk memotong sinar jiwa terakhir dari avatar Master Sekte Tain, meninggalkannya dengan sia-sia. Aiden tahu bahwa pemimpin Sekte Tain pasti tidak akan menyerah. Namun, tubuh asli Master Sekte Tain sedang pulih dari luka-lukanya di Istana Surgawi Tain dan berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk menemukan teratai suci 9 daun untuk pulih. Aiden awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pulih begitu cepat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Master Sekte Tain akan datang langsung ke kota Kekaisaran Pusat saat ini. Dan dilihat dari kondisinya, Master Sekte Tain telah tiba dalam wujud aslinya, bukan tiruan dari jiwanya yang tersisa. Anjing tua, apakah kamu belum mati? Aiden mencibir. Pemimpin Sekte Tain mencibir. Bentuk aslinya adalah seorang lelaki tua berusia 80 tahun, dia tampak kuyu, dan seluruh tubuhnya memancarkan udara dingin.
Gumpalan cahaya Peritayin mengelilinginya, dan kekuatan hukum terjalin dengannya menakutkan. Kuharap aku bisa memakan dagingmu, meminum darahmu, dan menekan jiwamu selamanya. Bagaimana kamu bisa mati? Ya. Aiden menyipitkan matanya. Puncak Master Sekte Taiyin adalah setengah langkah abadi, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada Penatua Agung. Dengan tidak adanya Dewa Abadi, saya ingin bertanya kepada surga, siapa yang bisa menolak? Pemimpin Sekte Taiyin mendengus dingin, dan energi hitam terjerat, menyebabkan Bafang Tianyu runtuh sepenuhnya, dan hukum yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan dikelilingi. Semuanya, hati-hati. Aiden mengingatkan, Taiyin adalah keberadaan Dewa Abadi setengah langkah. Jarang sekali Tetua Agung menunjukkan ekspresi serius, bahkan saat menghadapi sosok Dewa Abadi Janji, dia tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu. Setidaknya gambar Dewa Abadi Janji tidak membawa niat membunuh, dan itu hanya gumpalan kepalanya, tidak mencoba membunuh semua orang. Tapi guru Sekte Taiyin ini berbeda. Dia benar-benar pembunuh dan sangat jahat. Bayi kecil, lindungi semuanya, serahkan orang ini padaku. Tetua Agung berdiri ke depan dan memberikan instruksi kepada Zuokyu. Senior, kamu harus berhati-hati. Zuokyu berkata dengan prihatin. Dia juga merasa bahwa guru Sekte Taiyin ini tidak sederhana. Aku tidak peduli siapa kamu tidak bisa menimbulkan masalah bagi Aiden. Aura Tetua Agung bergetar, dan kekuatan puncak abadi sejati ditampilkan sepenuhnya, tergeletak di depannya seperti gunung yang tinggi. Pemimpin dari Sekte Taiyin memandang ke arah sesepuh agung dan mencibir, Aiden, apakah menurutmu kamu akan baik-baik saja jika menemukan seseorang dari klan ilahi Taiyan sebagai pendukungmu? Dengan mengatakan itu, Master Sekte Taiyin mengambil tindakan, dan jari-jari tuanya terlihat berputar. Cahaya abadi Taiyin berubah menjadi hitam, menembus segalanya dan menyapu ke arah Tetua Agung. Tetua Agung meraung dengan marah, dan api ilahi Taiyan melonjak ke seluruh tubuhnya. Sampai batas tertentu, api peri seperti Taiyan Divine Fire, Mana Fire, dan Phoenix True Fire adalah musuh dari hal-hal yang jahat dan menawan. Api ilahi Taiyan menyala terang, menghalangi serangan cahaya abadi Taiyin. Master Sekte Taiyin tidak terkejut, tetapi tertawa sinis. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan hukum ruang, waktu, kematian, dan kehancuran melonjak, dan mereka tersapu ke arah sesepuh agung dalam sekejap. Saat Anda mencapai ranah Master Abadi setengah langkah, Anda hampir dapat memobilisasi kekuatan hukum sesuka hati. Tetua Agung tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat besar, auranya runtuh, dan api ilahi Taiyan dihancurkan oleh kekuatan berbagai hukum. Namun, Tetua Agung memang sangat galak. Dia berteriak dan menggunakan tebasan kekecewaan luar angkasa. Ini adalah bakat terkuat dari klan ilahi Taiyan, dan merupakan yang tertinggi dalam hukum ruang angkasa. Ruang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pecahan untuk membentuk bilah luar angkasa, membawa kekuatan hukum untuk membunuh Master Sekte Taiyin. Pemimpin Sekte Taiyin mengerutkan kening. Sebagai pemimpin Sekte Suci Taiyin, dia tidak dapat dibandingkan dengan raksasa super seperti Sekte Kaisar Ilahi, Gunung Abadi, dan Sekte Taixuan. Tapi Sekte Suci Taiyin tidak sekuat mereka. Dia secara alami memahami bakat mengerikan dari ras kuno seperti klan Ilahi Taiyan. Seluruh tubuh Master Sekte Taiyin terlihat berkedip dengan cahaya hitam, dan energi kematian menyebar ke sekeliling, membentuk pola misterius. Pola-pola ini memblokir semua bilah luar angkasa yang menyapu ke depan, dan kemudian Master Sekte Taiyin melambaikan tangannya dan menamparkan sesepuh agung itu dengan satu telapak tangan. Kekuatan sihir yang paling kuat menutupi segalanya, menutupi langit dan matahari, seolah-olah akan menguapkan seluruh alam semesta, dan terkadang pecahan waktu mulai terlihat. Mesin Ki Tetua Agung itu sebenarnya terkunci dan tidak dapat melarikan diri dari medan perang. Gelombang demi gelombang mana yang besar menghantam tubuhnya. Ah! Tetua Agung itu meraung dengan marah, dan retakan muncul di tubuh yang keras dan pantang menyerah. Tetua Agung bukanlah tandingan Master Sekte Taiyin. Dewa Abadi setengah langkah memang menakutkan, dan kekuatan hukum yang menakutkan terkandung dalam serangan acak. Tamparan telapak tangan ini saja menyebabkan tubuh sesepuh agung itu retak dan dia terluka parah. Kalian cepat pergi. Tetua Agung itu berteriak. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang sengit. Jika dia kalah, tidak ada Aiden dan yang lainnya yang bisa melarikan diri. Mau lari? Master Sekte Taiyin mencibir, tangannya tidak berguna, cahaya hitam menyala, menutup semua kekosongan di sekitarnya. Zuokyu Yiren menggunakan kekuatan Phyrexian untuk mencoba menembus kehampaan, tetapi kekuatan Phyrexian benar-benar meleleh. Percuma saja. Aiden berkata dengan tenang, anjing tua Taiyin berada di puncak kekuatannya sebagai makhluk abadi setengah langkah. Penggunaan hukumnya tidak dapat dibandingkan dengan yang dilakukan oleh makhluk abadi sejati. Tidak perlu membuang waktu untuk mencoba membuka segelnya. Pada saat ini, setelah beberapa perjuangan mental, Chang Songzi bergegas menuju medan perang dalam sekejap. Dia menundukkan tangannya dengan sopan kepada guru Sekte Taiyin dan berkata, Senior, bisakah kamu mengampuni Aiden dengan memberiku wajah kurus? Master Sekte Taiyin mencibir lagi dan lagi, melirik ke arah Chang Songzi, dan melihat bahwa Chang Songzi hanyalah orang kuat di tahap tengah keabadian sejati. Dia berkata dengan sangat meremehkan, Master Sekte ini memberimu mie tipis, menurutmu siapa Anda? Chang Songzi tidak marah dan terus berkata dengan sopan, Senior, harap tenang.
Aiden adalah tetua dari aliansi kota luar kota kekaisaran pusat kita, dan telah tercatat dalam sejarah kota kekaisaran. Jika Anda menyerangnya, itu akan terjadi. Setara dengan menantang seluruh kota kekaisaran pusat. Jadi apa? Master Sekte Taiyin tidak peduli. Sejak dia dibunuh oleh Aiden dan Putra Dewa Taiyan, dan merampas teratai suci 9 daun, dia selalu berpikir untuk menghidupkan kembali tubuh aslinya dan memotong Aiden menjadi beberapa bagian. Jika pencapaian Aiden di kota kekaisaran pusat tidak menyebar ke seluruh bintang, dia benar-benar tidak akan bisa menghitung lokasi Aiden untuk sementara waktu. Bagaimana kita bisa melepaskan Aiden dengan mudah kali ini? Senior, kota kekaisaran pusat kita adalah kota kaisar abadi yang sebenarnya, dan ada dewa abadi janji yang duduk di belakang kita. Jika Anda bersikeras melakukan ini, saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Chang Songzi melanjutkan tanpa bersikap lembut atau keras. Mendengus. Master Sekte Taiyin mendengus dingin dan berkata dengan nada membunuh, apakah Anda mengancam saya? Bab 1840, Master Sekte Taiyin yang sombong. Senior salah paham, junior tidak berani. Kata Chang Songzi sambil tersenyum. Kekuatan Sekte Suci Taiyin bukanlah hal yang aneh di antara surga, jadi dia tidak takut pada Sekte Suci Taiyin seperti dia takut pada Sekte Kaisar Ilahi. Sebaliknya, dia tergerak oleh emosi dan alasan, berharap Sekte Suci Taiyin akan melakukannya tahu mundur dari kesulitan. Lagi pula, terlepas dari kenyataan bahwa Aiden sekarang adalah tetua dari aliansi kota luar, yang terpenting adalah Aiden kini tercatat dalam sejarah kota kekaisaran. Berdasarkan pemahamannya tentang penduduk asli di pusat kota, Sekte Taiyin akan membunuh Aiden, dan Chu Tianquo serta yang lainnya tidak akan berdiam diri untuk melindungi wajah kota kekaisaran. Bagaimanapun juga, apakah itu kota kekaisaran pusat atau wilayah bintang lainnya di surga, para biksu dan manusia adalah sama. Mereka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan kesemak hanya menyerang yang lemah. Meskipun pemimpin Sekte Taiyin sendiri adalah dewa setengah langkah yang menakutkan, bagi kota kekaisaran, dibandingkan dengan Sekte Kaisar Ilahi, Sekte Suci Taiyin adalah tipikal kesemak yang lemah. Bahkan mereka yang hanya berada di tahap tengah True Immortal berani menghentikan pemimpin sekte ini. Master Sekte Taiyin menjadi marah, melambaikan tangannya dan meninju Chang Songzi. Kekuatan sihir yang paling kuat membawa kekuatan hukum yang tak ada habisnya, menghancurkan segalanya, yang bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Chang Songzi, orang kuat di tahap tengah True Immortal. Hanya dengan satu pukulan, Chang Songzi terlempar, dan dia mundur ratusan juta mil sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Dan kamu, pemimpin sekte ini akan membunuhmu terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke wilayah bintang Pamu untuk menghancurkan seluruh klan ilahi Taiyan. Master Sekte Taiyin melirik ke arah Tetua Agung dan mengambil tindakan lagi. Tetua Agung sangat berani dan terlahir untuk bertarung, namun dia masih sering berada dalam bahaya saat menghadapi Master Sekte Taiyin tingkat abadi setengah langkah. Tidak lama kemudian, darah Dewa Sesepuh Agung terciprat ke langit berbintang. Tubuh fisiknya diledakkan berkali-kali, dan hukum yang mengerikan menembus seluruh tubuhnya, membuatnya sulit untuk membangun kembali tubuh fisiknya. Saat ini, Chang Songzi juga sedang cemas, dia berteriak ke arah dalam kota, Chu Tianquo, apakah kamu masih ingin menonton pertunjukannya? Nama Aiden telah tercatat dalam sejarah kota kekaisaran. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi padamu, bagaimana kamu bisa kehilangan muka di pusat kota? Tidak ada pergerakan di langit berbintang yang luas di bagian dalam kota untuk waktu yang lama, tetapi Chang Songzi tahu bahwa Chu Tianquo dan yang lainnya juga pasti menyaksikan pertempuran itu secara diam-diam. Benar saja, setelah beberapa saat, langit berbintang terbelah, dan Chu Tianquo serta 5 adik laki-lakinya bergegas keluar. Mengapa? Chu Tianquo dan 6 orang lainnya dengan enggan berdiri. Mereka berharap Aiden segera mati. Dengan cara ini, Kaisar memiliki satu lawan yang lebih sedikit, tetapi seperti yang dikatakan Chang Songzi. Aiden sudah tercatat dalam catatan sejarah, berbagi tempat terakhir secara setara dengan Kaisar. Tapi Chu Tianquo dan yang lainnya tidak bodoh dan tidak ingin dijadikan tombak. Dia mengaktifkan kekuatan sihirnya dan berteriak kepada Master Sekte Taiyin, rekan Tao, niatmu untuk membunuh Aiden tidak ada hubungannya dengan kami, tapi tolong jangan lakukan apapun pada kota kekaisaran pusat, jika tidak maka akan melibatkan kekaisaran pusat. Wajah Siti, dan kami pasti akan melakukannya. Hentikan. Pemimpin Sekte Taiyin sangat memikirkan dirinya sendiri, dan mengandalkan kekuatannya yang kuat, dia hanya memandang Chu Tianquo dan 6 orang lainnya dengan jijik. Dia melihat bahwa di antara 6 orang, hanya Chu Tianquo yang berada di puncak keabadian sejati budidaya, dan 5 lainnya semuanya berada pada tingkat budidaya abadi sejati. Dia berkata dengan nada menghina, kalian semut tidak peduli dengan wajah. Jika kalian tidak ingin mati, keluarlah sekarang. Rekan Tao, kamu terlalu menipu. Chu Tianquo dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat marah. Penduduk asli di pusat kota Imperial City semuanya memiliki satu ciri, yaitu mereka memiliki harga diri yang tinggi dan dapat menerima kematian dengan tenang, namun mereka tidak pernah bisa menerima diremehkan oleh orang lain. Kata-kata guru Sekte Taiyin merupakan penghinaan besar bagi mereka. Chu Tianquo memimpin, diikuti oleh 5 makhluk abadi sejati yang tersisa. Segera, Chang Songzi dan Zuo Qiu juga bergabung dalam pertempuran. Sebanyak 9 makhluk abadi berhadapan dengan Master Sekte Taiyin.
Sekelompok semut, pemimpin sekte ini memungkinkan Anda untuk melihat kekuatan sebenarnya dari Dewa Abadi hari ini. Master Sekte Tain sama sekali tidak menganggap serius 9 dewa sejati, dan dia yakin bahwa dia akan melakukannya. Auranya meroket, dan seluruh alam semesta tidak dapat menahan ledakan kekuatan seperti itu. Dewa Abadi telah mencapai puncak surga. Jika tubuh aslinya datang, akan sulit bagi surga untuk menanggungnya. Meskipun Master Sekte Tain dari Assassin hampir tidak dapat kembali ke kondisi setengah langkah abadi di puncaknya, dia belum menjadi Dewa Abadi sejati. Tapi samar-samar ia telah memancarkan kekuatan Dewa Abadi. Alam semesta di segala arah runtuh, galaksi tak berujung hancur, semua langit dan segala cara diinjak-injak, memancarkan kecemerlangan misterius, dan hukum segala cara pun terinjak-injak. Ditambahkan, Master Sekte Tain tidak terkalahkan dan dapat melawan 9 dewa sejati sendirian. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan hukum yang menakutkan berubah menjadi niat membunuh 9 makhluk abadi pada saat yang sama dalam sekejap. 9 makhluk abadi sejati, dipimpin oleh 2 makhluk abadi sejati, Tetua Agung dan Cutian Kuo, menghadapi serangan mengerikan dari Master Sekte Tain. 9 makhluk abadi semuanya mencoba yang terbaik dan bekerja sama untuk mengubah kehampaan menjadi kekacauan, menarik perlawanan dari hukum sutra. Yang abadi sejati dapat menggunakan hukum, tetapi itu sangat terbatas. Tetapi pada tingkat Master Sekte Tain, penggunaan hukum hampir mencapai tingkat keinginan yang sewenang-wenang. Tetua Agung, Cutian Kuo, Zuo Qiu, Chang Songzi dan 5 makhluk abadi lainnya semuanya tersingkir. Hanya dengan satu pukulan, tubuh 9 makhluk abadi semuanya hancur. Master Sekte Tain kedua berdiri di kehampaan dengan selamat, seolah-olah dia adalah pusat alam semesta. Sekelompok semut, beraninya kamu menentang surga. Guru Sekte Tain berkata dengan percaya diri. Kemudian, matanya berkedip dan dia menatap langsung ke arah Aiden. Subaidun merasa seperti disambar petir, dadanya terasa nyeri menusuk, dan merasa makna keberadaannya telah terhapus. Dia meraung dengan marah, dan energi di sekujur tubuhnya melonjak dan dia berjuang keras. Pada saat ini, monumen bersejarah besar itu meledak dengan cahaya kuno yang terang, bergegas menuju Aiden dari udara tipis, dan menyelimuti Aiden di dalamnya. Dalam sekejap, Aiden merasakan kekuatan mengerikan dari Master Sekte Tain benar-benar lenyap. Benar saja, tercatat di monumen sejarah memiliki efek menyelamatkan nyawa, setara dengan memiliki 2 nyawa. Master Sekte Tain sedikit terkejut. Dia melirik ke tablet batu besar yang menjulang tinggi ke langit berbintang, dan tiba-tiba meninjunya. Kekuatan hukum yang mengerikan menyebabkan guntur dan menghantam monumen bersejarah itu tanpa hambatan apapun. Pada saat yang sama, cahaya yang tak tertandingi tiba-tiba muncul dari monumen bersejarah. Cahayanya membubung langsung ke langit dan menghilang ke langit. Itu jauh dan misterius, luas dan kuat, dan memblokir pukulan Master Sekte Tain. Tain, beraninya kamu menyerang tugu perbatasan. Cutian Kuo sangat marah. Monumen perbatasan adalah simbol kota kekaisaran pusat dan suci serta tidak dapat diganggu-gugat. Menyerang monumen bersejarah adalah sebuah provokasi terhadap kota kekaisaran pusat. Rekan Tao, kamu terlalu sombong, dan kamu akan berada dalam bahaya besar. Chang Songzi mencibir. Aiden juga menghela nafas lega saat ini, diam-diam tertawa di dalam hatinya, diam-diam senang bahwa guru Sekte Tain benar-benar bodoh dan sombong. Belum lagi ini adalah monumen bersejarah, tetapi merupakan simbol dari pusat kota kekaisaran. Dibangun oleh Dewa Abadi sendiri, dan berisi Tao dan Dharma dari Dewa Abadi. Kedua, ada 10 orang yang tercatat di Loh Batu. Tidak termasuk dia dan Putra Kaisar, 8 orang sisanya mungkin adalah makhluk tingkat keabadian sejati pada akhirnya. Terutama Li Teixuan, dia telah mencapai ranah Kaisar Abadi yang tidak terpikirkan dan tidak terbayangkan. Jika Li Teixuan mendapat reaksi, akhir dari Master Sekte Tain akan segera tiba. Bersambung.